Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Mbak Dena. Lama banget nggak ketemu Mbak Dena ya guys, karena Mbak Dena juga nggak pernah konten. Guys, ini karena kemarin ada sedikit kendala dan YouTube-nya Mbak Dena baru bisa sekitaran berapa, paling mungkin 2 mingguan lah. Itu baru bisa. Sekarang temenin Mbak Dena bikin es. Mbak Dina lagi bungkusin es, soalnya kemarin itu yang Mbak Dina wadain kemarin itu udah habis. Enggak habis, cuman udah ada tempat yang agak longgar buat es yang baru. Jadi Mbak Dina itu selama puasa itu libur total guys, bener-bener yang enggak buka sama sekali. Terus ini masih buka itu jalan sekitar 1 minggu hari ini, tepat 1 minggu hari ini, hari Senin tanggal 6 April. Mbak Dena tepat seminggu buka, dan dengan di awal buka itu sangat ini guys, sangat banyak kejutannya. Sekarang harga semua bahan itu naik, sementara Mbak Dena itu tempatnya di desa yang mayoritas orangnya itu kalau buat jajan tuh eman, apalagi dari harga pertama itu kan memang terjangkau banget di kedainya Mbak Dena ya guys. Terus kalau dinaikin kayak gini tuh pasti imbasnya sepi, efeknya itu sepi. Tapi nggak apa-apa, itu juga sebagian dari sugestinya Mbak Dena sendiri. Bismillah aja ya guys, yakin kalau ada yang beli, kalau tetap laris. Oke. Soalnya jajanan di kota itu udah mahal-mahal guys, kayaknya yang jajanan 10.000 ke bawah itu jarang banget, sementara di kedainya Mbak Dena itu masih sekitaran 10.000. Yang paling mahal itu 10.000 guys. Rp8.000 itu aja itu minuman. Kalau makanannya aku nggak naikin harga yang banyak, sebenarnya itu juga nggak naik banyak, cuman 2.000 aja. Soalnya dari segi bahan, susu, cup, terus plastik, apa segala macam itu udah naiknya lumayan banyak guys. Per item itu bisa 3-3.000 itu sekali naik ya. Jadinya ya mau gimana, memang harusnya dinaikkan ya. Untuk jadwal bukanya itu tetap kalau hari Senin sampai hari Kamis itu kan adik pulangnya jam 10:30, jadi bukanya itu sekitaran jam 11 atau setengah 12-an gitu guys. Sebenarnya udah termasuk kesiangan ya guys, cuma ya gimana, memang Mbak Dena belum bisa buka pagi karena Mbak Dena masih harus nungguin adik sekolah. Mbak Dena mau bikin 20 plastik aja. Kepenuhan guys. Gini Mbak Dena bikinnya masih manual banget.
masih pakai cara lama. Tadi itu adik di sekolahan, kebetulan ini hari pertama aku tinggal pulang setelah lebaran, dan tadi kata bundanya itu nggak nangis, cuma nyariin aja. Terus mau aku coba lagi biar aku di rumah bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya mau aku tinggal pulang kan aku di rumah bisa ngapa-ngapain, bisa siap-siap jualan juga, bisa tata-tata juga. Jadi pulang sekolah itu bisa langsung buka, tinggal buka pintu aja gitu loh guys. Jadi bisa buka jam setengah 11 atau jam 11 kurang gitu. Lumayan merepotkan juga kalau nggak siap-siap dari pagi, soalnya juga bikin adonan. Ini tadi aja aku adonannya bikin dari pagi guys. Setelah selesai nyuci piring, aku bikin adonan sekitaran jam setengah 7-an. Jadi buka langsung ready semuanya. Hari ini aku lumayan muter-muter guys. Tadi habis nganterin adik sekolah, terus aku jemput ibu di Lodoyo sana. Habis itu dari Lodoyo langsung ke Panggung Asri ke Kedungrejo. Itu ambil pisang di rumah Budi. Habis itu pulang sampai rumah, kembali ke sekolahan lagi karena adik nggak mau makan kalau nggak sama bundanya. Jadi rencananya besok pagi itu aku pulang, setelah antar dia sekolah aku pulang, aku usahakan yang dapur udah selesai, jadi aku siap-siap bikin yang di depan. Terus udah selesai, jadi istirahat aku bisa ke sekolahan lagi biar adik jajannya juga terkontrol, terus bisa tak suapin juga, baru nanti pulangnya bareng adik sekitar jam setengah 11. Kayaknya esnya cukup. Bentar aku mau ambil tas dulu. Dilemekin biar nggak zebol, guys. Ini juga stoknya masih full ya, bagian sini. Terus yang bagian sini itu masih ada tempat itu di sana, cuma segitu.
kacamata es itu yang jadi duluan itu mesti yang mepet dinding. Kalau yang mepet dinding itu yang mepet dinding gini tuh mesti cepet jadi guys. Ini udah waktunya bersihin tapi nggak tak bersihin. Boyoan guys, udah selesai seperti itu kan, jadinya penuh. Yang cepet jadi tuh malah yang bagian mepet-mepet gini loh guys, yang bagian mepet dinding kayak gini cepet jadi. Kalau yang tengah itu pasti agak lama. Nih sekarang sosisnya aku ngirisnya juga agak besar, agak panjang ya. Ini perbandingannya sama yang dulu 3.000-an tuh segini. Sekarang aku jual 5.000-an. Seperti itu. Di sini tuh cuacanya lagi mendung tapi agak panas, jadinya ungkep. Masih belum bisa diet, ininya masih 2. Sampai bingung guys, aku bingung ngerasa nih iya lek aku diet mungkin. Semakin aku memikirkan memikirkan keinginanku untuk diet itu malah aku semakin doyan guys, doyan mami, jajan-jajan malah doyan. Beda lagi kalau enggak santai ngono, malah biasa aja. Gimana coba gimana menurut kalian? Habis waktunya nge-review. Aku tuh sampai beli ini loh guys, beli earpad. Ini tuh katanya bisa ya akupuntur, kayak akupuntur gitu. Terus ditempelnya itu di titik akupuntur yang ada di telinga. Ini juga bisa menghambat nafsu makan guys. Terus ditekan-tekan, kurang agak naik guys. Aduh. Pas di sini. Itu ditekan selama 30
ditekan selama berapa ya, sekitaran 10 detik, diputar-putar di itu. Emang di sini tuh rasanya tuh agak-agak sakit gitu ya guys. Ya kok nggak pas lah. Di sini yang di titik nggak pas guys, nggak enak. Kalau nggak pas itu juga nggak enak rasanya guys. Ambil lagi ya. Aku baru pakai 3 kali ini. Pas ini. Kalau ditekan tuh ada rasanya gitu loh guys. Ada yang kayak sakit-sakit semut-semut mana loh. Gitu. Ini memang bisa menahan nafsu makan, dan ini tuh bisa dipakai 1 kali 24 jam. Habis itu besok kita lepas lagi terus dipakein seperti itu. Nggak kelihatan ya guys. Terus ada di bagian titik di mana lagi gitu, itu juga bisa, tapi di sini mungkin ya, di sini kayaknya ya, di sini. Ini yang kerasa rasanya kalau ditekan tuh sama kayak di sini. Sini bagian sini ya, di sini gitu. Tapi namanya juga aku nggak telaten mana loh guys. Sebenarnya udah ada catetnya, cuma akurat telaten. Coba kalian yang pernah pakai ini juga. Oh iya, Mbak Dina belum mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys. Mohon maaf kalau Mbak Dina ada salah-salah selama Mbak Dina ngonten. Semoga kita semuanya kembali fitri ya guys. Oke, segini dulu aja vlognya dari Mbak Dina guys. Vlog pertamanya Mbak Dina setelah libur lama. Sampai ketemu lagi di vlognya Mbak Dina berikutnya. Oke, mohon maaf kalau ada salah ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.